cerita SBY ketika jadi presiden Indonesia sampai sekarang itu masih menyisakan tanda tanya atau misteri. Apa hubungannya antara SBY dengan Australia? Karena kebetulan sekali Ibas S1-nya kuliah di Australia. Kebetulan sekali SBY ketika jadi presiden disadap sama Australia. Dan pihak Australia kayak gak ngerasa bersalah, kayak merasa punya hak untuk menyadap SBY dan menteri-menterinya. Maka kemudian Perdana Menteri mereka menolak untuk minta maaf terhadap Indonesia. Dan SBY kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia cuma narik dubesnya, habis itu kirim lagi. Ibarat orang yang sudah pernah dilecehkan tapi masih mau komunikasi. Masih mau berhubungan. Tapi setelah Corby dipulangkan ke Australia, akhirnya kita nyadar gitu. Oh, maksudnya tukar guling. Karena menurut perkataan pengaman gitu, saya mulai percaya gitu bahwa nampaknya hasil sadapan yang didapat oleh Australia itu sangat sensitif dan berisi banyak informasi. Jadi daripada ini dibongkar dan kemudian sudah dibocorkan sama media Australia, ya mending bebasin aja si Corby. Bebasin gitu. Dengan syarat rahasia-rahasia ini tetap menjadi rahasia. Nah sekarang muncul cerita baru lagi. Karena saya baru tahu ternyata ada peneliti Australia yang meneliti soal pilpres atau pemilu tahun 2009. Karena nampaknya memang menarik gitu. Kenaikan Demokrat, suara Demokrat menjadi 300% di tahun 2009 itu menarik perhatian banyak orang. Sampai kemudian dijadikan penelitian. Ada namanya Marcus Messender. Dia menyimpulkan bahwa yang membuat SBY bisa leading, elektabilitasnya bisa naik dari 25 jadi 50% atau bisa menaikkan suara Demokrat sampai 300% itu gara-gara BLT. Karena kan posisi SBY waktu itu sangat terpuruk gitu. Ya gimana, biasanya udah ditangkap karena korupsi gitu ya. Sementara dia mau maju lagi sebagai calon presiden gitu. Kayak udah gak punya muka. Tapi gara-gara BLT yang disalurkan 14 triliun terhadap warga sipil, menargetkan 91 juta suara, itu berhasil menaikkan suara SBY dan Demokrat. Nah, untuk TNI dan Polri ada khusus, BLT khusus 4 triliun. Nah, dalam kesimpulan si Marcus Messender ini, dia menyimpulkan gara-gara BLT besar-besaran dan bahkan dilakukan di masa kampanye itu, maka kemudian SBY bisa menang di tahun 2009 lalu. Jadi, alasan lainnya adalah SBY membohongi semua masyarakat Indonesia. Karena waktu itu, sebelum Pilpres, jelang Pilpres, SBY mengumumkan penurunan harga BBM. Padahal waktu itu katanya harga minyak dunia emang lagi turun. Tapi SBY mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahwa BBM kita turunkan. Ya pencitraan supaya dipilih lagi. Nah, penemuan-penemuan ini tuh gak banyak orang tahu gitu. Saya juga baru baca kemarin penelitiannya, ada penelitiannya gitu. Nah, dalam salah satu prediksi penelitian itu yang dilakukan tahun 2008, si Marcus Messender ini memprediksi bahwa SBY akan mengambil alih Demokrat. Kalau dilihat dari cara-cara dia berpolitik atau menguasai Indonesia gitu. Dia pasti akan ambil alih Demokrat. Dan terbukti sekarang gitu. Demokrat dikuasai oleh SBY. Sehingga dia, SBY, bisa mengutus anaknya, kakak adik, menjadi ketua umum dan wakil ketua umum. Betapa berkuasanya seorang SBY gitu ya. Gak ada di partai lain tuh. Prabowo gak bisa tuh kayak gitu. Selain itu, salah satu cerita yang akhirnya juga terbongkar gara-gara saut-sautan antara PDIP dengan Demokrat, ternyata ada kelebihan kursi di Pacitan. Ya kalau Anies kan kelebihan bayar, Demokrat kelebihan kursi.